Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan terakhir, kita akan belajar tentang fondasi keluarga sakinah. Jadi ini masuk ke dalam pelajaran fikih munakahat. Fikih munakahat adalah fikih yang membahas tentang pernikahan. Jadi di sini pernikahan bukan cuma akad, setelah itu selesai, bukan. Tetapi fikih munakahat ini meliputi hal-hal yang harus dilakukan sebelum nikah. Karena pernikahan itu merupakan ibadah yang paling lama, sehingga persiapannya juga harus matang. Karena kalau tidak dengan persiapan yang matang, maka pernikahan yang dijalani bisa saja akan kandas di tengah jalan. Oleh sebab itu, fikih munakahat ini penting dipahami bagi teman-teman semua yang akan menikah tentunya, supaya bisa membangun keluarga, bisa melakukan ibadah seumur hidup ini, ibadah yang lama, dengan baik dan dengan harmonis seperti itu. Nah, kita masuk dulu ke prinsip dalam perkawinan. Jadi di dalam perkawinan itu ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah berdasarkan batas-batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah perkawinan itu ada batas-batasnya. Contohnya batas yang pertama itu ada larangan untuk hubungan suami istri saat iktikaf di masjid. Nah, itu kan tidak boleh. Jadi ketika menikah, setelah menikah itu boleh melakukan hubungan antara suami istri. Tetapi saat iktikaf itu dilarang. Nah, ini yang namanya batasan, dibatasi di sana. Kemudian perselisihan suami istri ini juga diatur. Perselisihannya itu ada batas-batasnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 229 itu disebutkan. Kemudian dalam hal kewarisan, ini juga sudah diatur batas-batasnya. Waris untuk anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, kemudian istri atau suami berapa, orang tua berapa. Nah, termasuk juga perceraian. Perceraian juga diatur di dalam Al-Quran, dalam surat At-Tolak ayat 1. Nah, ketentuan ini didasarkan kepada kemaslahatan bersama, bukan ditentukan oleh kepentingan salah satu pihak sesuai dengan keinginannya sendiri. Ayat-ayat yang mengandung pembatasan di atas atau hudud itu berisi tentang tindakan keterlaluan yang bisa merusak keluarga dan dipandang melampaui batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi batas-batasnya itu diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah saling rela atau ridho. Nah, prinsip ini itu tentu saja prinsip yang wajib untuk diperhatikan. Contohnya prinsip ini dalam perkawinan adalah boleh mantan istri setelah habis masa iddah itu menikah lagi dengan laki-laki lain jika keduanya saling rela. Nah, itu kemudian contoh lagi adalah boleh menyusukan bayi pada perempuan lain jika ayah dan ibu kandung si bayi itu saling rela. Kemudian suami boleh menggunakan mahar yang menjadi hak istri. Mahar itu kan haknya istri. Tapi laki-laki ini boleh menggunakan mahar tersebut. Mahar yang haknya istri ini. Dengan syarat saling rela. Istrinya rela, suaminya juga rela. Kemudian yang ketiga prinsip perkawinan adalah layak. Layak ini bahasa Arabnya ma'ruf. Nah, layak ini itu secara sederhana berarti sesuatu yang baik menurut norma sosial dan ketentuan Allah. Misalnya dalam pembagian harta warisan, pengasuhan anak,
dan lain-lain yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Jadi harus dijalankan sesuai dengan nilai kemanusiaan, norma sosial, dan aturan agama. Kemudian yang keempat, ihsan. Ihsan itu berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik. Nah, ihsan ini adalah kita bersikap dengan istri atau dengan suami itu dengan yang baik. Contohnya ya. Contoh pertama, jika suami menceraikan istrinya, maka perceraian mesti dilakukan dengan cara yang baik. Dengan cara-cara yang membuat kondisi istri dan keluarganya lebih baik daripada ketika perkawinan dipertahankan. Nah, yang kedua, anak mesti bersikap kepada orang tua dengan lebih baik daripada sikap orang tua kepada anak. Nah, ringkasnya adalah semua tindakan dalam keluarga itu harus membuat semua pihak menjadi lebih baik. Itu ihsan. Nah, yang tulus ini nihlah bahasa Arabnya. Tulus ini muncul ketika pemberian mahar oleh suami kepada istri. Nah, ini tulus ya, konteksnya di situ. Dalam beberapa masyarakat, mahar dipandang sebagai alat pembayaran atas istri. Semakin tinggi nilai ekonomi sebuah mahar, maka semakin tinggi pula rasa memiliki suami atas istri. Mahar kemudian bisa menyebabkan istri kehilangan kekuasaan atas dirinya sendiri karena diambil sepenuhnya oleh suami. Nah, ini beberapa pandangan masyarakat, tetapi kan dalam Islam tidak seperti itu. Dalam Islam, mahar harus diberikan secara tulus, bukan alat pembayaran untuk menguasai istri. Jadi berapapun yang diberikan kepada istri, baik itu sedikit ataupun banyak, itu tidak bisa membeli istri. Jadi istri itu tidak dibeli dengan mahar yang diberikan. Jadi seorang suami itu tidak bisa menuntut istri untuk taat secara mutlak dengan alasan telah memberinya mahar. Itu tidak bisa. Nah, prinsip nihlah ini menghendaki setiap pihak dalam keluarga untuk menyikapi harta secara arif. Tidak sebatas mahar. Maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istri. Namun berapapun besarnya nafkah itu, suami tidak boleh sewenang-wenang kepada istri. Kemudian yang ketiga adalah musyawarah. Musyawarah ini penting, yaitu adanya komunikasi antara suami dan istri. Komunikasi harus selalu dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah prinsip perdamaian. Jadi di dalam Al-Quran, kata perdamaian atau islah itu disebutkan 3 kali. Yang pertama dalam kasus seorang suami melakukan talak roj'i. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bertindak sebagai penegak hukum bagi suami istri yang berselisih harus mempunyai keinginan untuk mencapai perdamaian atau islah. Kemudian yang ketiga, seorang istri yang mengkhawatirkan suaminya nusyuz, maka ia bisa menempuh jalan perdamaian. Maka prinsip islah ini menghendaki bahwa semua pihak dalam perkawinan dan keluarga mesti mengedepankan cara-cara yang mengarah pada perdamaian tanpa kekerasan. Nah, ini prinsip perdamaian yang harus dijunjung dalam keluarga. Kemudian yang kedua, ini kita sering mendengar sakinah mawaddah warohmah. Wa itu artinya dan. Jadi sakinah mawaddah dan rohmah. Apa itu sakinah mawaddah warohmah? Jadi kalau menikah biasanya kan berdoa seperti itu ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, kemudian mawaddah, kemudian rohmah. Nah, sakinah itu adalah
kedamaian. Jadi sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para nabi dan orang-orang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan. Kemudian mawaddah ini itu cinta. Jadi istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan senantiasa menjaga cinta, baik di kala senang, sedih, ataupun susah. Nah, sedangkan rohmah ini kasih sayang. Jadi kalau mawaddah ini cinta, rohmah ini kasih sayang. Nah, kasih sayang berarti keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Nah, kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran. Maka yang disebut keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta dan kasih sayang. Jadi sakinah, dia tenang, damai, kemudian punya cinta, mawaddah, dan punya kasih sayang. Semua ini harus saling dilengkapi. Nah, kalau ciri-ciri keluarga sakinah itu sebagai berikut ya. Ada beberapa ciri-ciri keluarga disebut keluarga sakinah. Yang pertama berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh, kemudian menunaikan misi ibadah, mentaati ajaran agama, saling mencintai dan menyayangi, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, kemudian saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, musyawarah juga, terus berperan secara adil, kompak dalam mendidik anak, lalu berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itu ciri-ciri keluarga yang sakinah. Tentu keluarga sakinah ini ada levelnya. Jadi ada yang baru tahap awal. Artinya ia adalah keluarga yang memang belum sepenuhnya menjaga ibadahnya. Lalu bisa naik ke tahap selanjutnya. Keluarga ini menjaga ibadahnya, imannya kokoh, saling mengasihi, berperan dalam masyarakat. Nah, ini sakinahnya sudah tahap yang selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah fungsi keluarga. Jadi, keluarga ini sebenarnya perannya itu untuk apa? Nah, kalau kita lihat fungsi keluarga ini yang pertama dia adalah fungsi biologis. Jadi keluarga sebagai tempat untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Jadi kuncinya dia adalah sehat dan sah. Karena sunnahnya pernikahan adalah untuk meneruskan keturunan yang berkualitas. Tentu saja ada syaratnya, yaitu harus kasih sayang, kemudian kesehatannya dijaga, pendidikan memadai, dan sebagainya. Yang kedua ada fungsi edukatif. Jadi keluarga juga sebagai tempat melangsungkan pendidikan bagi seluruh anggotanya. Nah, orang tua ini wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh oleh anak. Oleh karena itu, orang tua harus memikirkan dan memfasilitasi hak tersebut dengan sebaik-baiknya, guna membangun kedewasaan jasmani dan rohani seluruh anggota keluarga. Kemudian fungsi yang ketiga itu ada fungsi religius. Artinya keluarga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Paling awal itu memang dari keluarga.
Jadi orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, penyadaran, dan memberikan contoh dalam keseharian dalam mengerjakan ajaran agama yang mereka anut. Jadi orang tua, baik itu ayah dan ibu, itu menjadi contoh bagi anak-anaknya. Terutama suami ya. Suami karena sebagai kepala keluarga, maka ia menjadi contoh bagi anggota keluarga yang lain. Kemudian yang keempat, fungsi protektif. Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari gangguan apapun. Baik itu gangguan dari dalam maupun luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar. Misalnya pengaruh media, pornografi, bahkan juga paham-paham keagamaan yang menyesatkan. Kemudian yang kelima itu ada fungsi sosialisasi, yaitu keluarga menjadi tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Maka di sini anak itu diajarkan norma kehidupan yang bersifat universal, sehingga nanti anak ketika menjadi anggota masyarakat akan memiliki karakter yang tangguh, memiliki jiwa yang tangguh. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada fungsi rekreatif, yaitu keluarga memberikan kesejukan, kenyamanan bagi seluruh anggota keluarganya. Karena keluarga itu merupakan tempat istirahat yang menyenangkan dan tempat untuk melepas lelah. Maka ada istilah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, yang terakhir adalah fungsi ekonomis. Nah, ini penting untuk dijalankan dalam keluarga. Karena kemapanan hidup itu dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat. Maka untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi. Oleh karena itu, pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan baik. Nah, jadi kebutuhan dasar ya, misalkan sandang, pangan, papan itu kan dasar. Nah, itu menjadi hal yang harus dipenuhi untuk kemapanan hidup dan keluarga yang kuat seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang merencanakan perkawinan yang kokoh. Jadi supaya perkawinan ini kokoh dan tahan lama sampai akhir hayat itu harus direncanakan. Karena nikah ini kan adalah misakon ghalidho, yaitu ikatan yang kuat. Tentu saja yang pertama harus meluruskan niat. Niat menikah itu untuk apa? Jadi niatnya perlu diluruskan lagi. Sehingga tidak cuma bersifat pelampiasan kebutuhan biologis semata. Tetapi tujuan menikah itu adalah karena ibadah. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pasangan yang meluruskan niatnya untuk menikah karena Allah, maka dia diharapkan akan memahami bahwa visi pernikahan yang memberikan ketentraman pada diri dan keluarga serta penuh cinta kasih. Maka visi tersebut, visi untuk memberikan ketentraman kepada keluarga, tidak bisa dicapai tanpa adanya komitmen bersama dari diri sendiri dan pasangan untuk jadi tidak akan dicapai tanpa komitmen bersama seperti itu. Nah, ini perlu diluruskan niat untuk menikah. Yang kedua ada persetujuan kedua mempelai. Maka pernikahan yang dijodohkan itu harus disetujui juga. Jadi meskipun dijodohkan antara mempelai laki-laki dan wanita itu harus ada persetujuan dari keduanya. Nah, ini dalam fikih disebut sebagai kerelaan satu sama lain. Tarodin itu
yang rela tidak hanya satu orang, tetapi antara dua orang. Nah, di sini maksudnya adalah laki-laki itu rela dan perempuan itu rela. Jadi, kisah-kisah pemaksaan pernikahan seperti kasus Siti Nurbaya itu sudah jarang lagi kalau kita melihat faktanya sekarang ya. Karena sudah banyak wanita yang mandiri, berpendidikan tinggi, memiliki penghasilan cukup, dan punya pengalaman sosial yang cukup untuk membuatnya tidak dapat dipaksa oleh keluarga dalam urusan pernikahan. Kemudian selanjutnya adalah menikah dengan yang setara. Setara ini dalam fikih disebut sebagai kafa'ah atau kesepadanan. Nah, kesepadanan ini beberapa ulama itu punya pendapat yang berbeda. Misalkan pendapat dari Imam Malik. Nah, pendapat Imam Malik yang disebut sebagai setara adalah kondisi fisik dan agama saja. Tapi kalau menurut pendapat imam yang lain, nah ini pendapat yang mayoritas, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, yang dimaksud dengan setara adalah setara dalam hal kekayaan, kekuatan finansial, fisik, dan agama. Jadi sebelum menikah itu perlu dilihat kesetaraan antara kita dengan calon itu bagaimana. Supaya apa? Supaya meminimalisir terjadinya gesekan akibat perbedaan pemahaman antara keluarga dan calon pengantin. Nah, ini tujuan untuk kita memperhatikan kafa'ah atau kesetaraan. Selanjutnya adalah menikah di usia dewasa. Kalau dalam Al-Quran itu idza balaghun nikah, yaitu artinya ketika telah sampai usia untuk menikah. Jadi kalau belum mencapai usia menikah, ya jangan menikah dulu. Nah, kalau di dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74, itu batasan minimal boleh menikah adalah 21 tahun. Di bawah 21 tahun harus ada izin dari orang tua. Nah, izinnya pun itu ada batasnya. Laki-laki itu minimal 19 tahun, wanita minimal 16 tahun. Nah, kalau laki-laki 19, wanita 16 itu harus izin dengan orang tuanya. Tetapi kalau sudah 21 tahun, itu sudah memenuhi batas minimal untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Nah, selanjutnya mengawali dengan khitbah. Khitbah ini adalah melamar, lamaran ya. Jadi sebelum menikah dilakukan khitbah. Tetapi perlu diperhatikan oleh kedua mempelai bahwa khitbah ini bukan akad nikah, tetapi proses peminangan. Jadi untuk mengikat pranikah. Sehingga hubungan pernikahan sama sekali belum terjadi. Maka kedua calon pengantin tidak dihalalkan untuk melakukan hubungan suami istri hingga nanti akad nikah selesai dilaksanakan. Nah, ini perlu diperhatikan karena khitbah ini ya belum akad. Jadi hubungan antara suami istri itu belum boleh. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian mahar. Nah, pemberian mahar ini wa'atun nisa dalam ayat 4 ya surat Al-Baqarah, wa'atun nisa asaduqatihinna nihlah. Dan berikanlah para perempuan itu mahar-mahar dengan penuh sukarela. Jadi dalam ayat tersebut, mahar merupakan komitmen cinta yang diberikan dengan penuh sukarela dan sukacita. Maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mahar tidak seharusnya memberatkan seorang pria, apalagi menghalanginya untuk menikahi seorang perempuan. Dan mahar tersebut juga tidak merendahkan perempuan. Jadi prinsipnya kembali lagi,
didiskusikan dulu, kalau sudah saling rela, maharnya sekian, maka oke, gitu. Nah, perjanjian nikah. Di dalam akad ya, biasanya itu ada perjanjian nikah. Tapi ini tidak semuanya dilakukan. Jadi perjanjian nikah ini dipilih oleh beberapa pasangan untuk membuat suatu perjanjian. Kalau dalam fikih ini disebut syurut fin nikah, perjanjian nikah. Nah, perjanjian ini dibolehkan selama tidak melanggar ajaran Islam dan menghapus hak-hak dasar dari pernikahan, seperti itu. Kemudian terakhir menyelenggarakan walimah. Walimah ini resepsi, yaitu perayaan dan ungkapan rasa syukur setelah akad pernikahan. Nah, aktivitas ini juga menjadi pemberitahuan kepada publik tentang adanya keluarga baru. Jadi kan pernikahan itu harus diumumkan ya. Beda kalau khidbah. Kalau melamar itu khidbah ini disembunyikan, kalau walimah ini atau resepsi ini untuk pengumuman. Jadi nikah ini supaya orang-orang tahu bahwa ada keluarga baru, ada seorang laki-laki dan perempuan yang menikah. Nah, walimah ini tidak ada batasan dalam Islam. Semuanya tergantung kepada keluarga masing-masing. Jadi biasanya itu disesuaikan dengan adatnya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah dalam menyelenggarakan walimah atau resepsi ini perlu dilihat kemampuan masing-masing itu sejauh mana. Jadi tidak boleh memberatkan atau menyulitkan kedua. Atau yang lebih parah lagi adalah sampai meninggalkan hutang piutang. Jadi menikah, resepsi, ingin yang mewah, sampai hutang piutang itu tidak boleh ya. Kemudian lanjut kebutuhan keluarga. Nah, kebutuhan keluarga itu ada yang bersifat materi, ada yang bersifat imateri. Kalau yang materi ini berkaitan dengan finansial atau keuangan. Misalkan sandang, pangan, papan. Nah, kemudian ada juga kebutuhan non-fisik. Tapi ini masuk materi juga. Contohnya, kesehatan, pendidikan, keagamaan, rekreasi, hiburan, ini akan juga materi ya. Jadi materi ini ada dua, yaitu fisik dan non-fisik. Dan dalam pemenuhan tersebut perlu perhatian dan kerjasama antara suami istri. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan imateri. Kebutuhan ini non-materi ya, non-materi. Contohnya adalah rasa cinta, yaitu mencintai dan dicintai, kasih sayang. Kemudian rasa aman, rasa tidak takut, tenang, tidak perlu khawatir, merasa terlindungi, diperhatikan, dijaga, dihormati, berharga, dipercaya, dan lain sebagainya. Ini juga harus dipenuhi antara suami dan istri. Nah, dalam menghadapi beberapa masalah keluarga, itu ada hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pembagian peran yang lentur. Artinya perannya itu tidak saklek, tidak kaku ya. Misalkan yang bersih-bersih rumah itu harus istri, terus yang nyuci harus istri, terus tidak seperti itu. Jadi perannya itu lentur, fleksibel. Jadi laki-laki ya mencuci juga, ya menyapu juga, seperti itu. Nah, yang kedua adalah bekerja sebagai tim. Jadi harus saling bahu-membahu mengisi kekurangan pasangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi tim ini itu antara suami dan istri itu sama. Dan belum lengkap timnya ini jika tanpa pasangan. Maka kebutuhan tersebut pada akhirnya akan mewujudkan penghargaan terhadap apa yang diupayakan oleh peran tim ini.
Selanjutnya adalah relasi berkualitas antara kepala dan anggota rumah tangga. Jadi hubungan antara ayah dengan istri, anak-anak itu harus diperhatikan. Seperti nahkoda dalam sebuah bahtera, maka posisi kepala rumah tangga amat penting karena menentukan kemana arah kapal ini akan dibawa. Oleh sebab itu, seorang kepala keluarga harus menjadi sosok yang bijaksana, kemudian bisa menyelesaikan masalah, mengarahkan misi dan tujuan rumah tangganya menuju kehidupan yang menenteramkan dan penuh kasih, yang tadi disebut sebagai sakinah mawadah warahmah. Nah, selanjutnya penting ini mengedepankan keterbukaan. Jadi ini juga penting. Contohnya itu hal yang dianggap tabu biasanya itu terkait dengan seksualitas atau kesehatan reproduksi. Padahal dalam keluarga justru kedua hal itu berkaitan dengan hubungan suami dan istri. Dengan demikian, pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak yang merupakan kebutuhan keluarga dan menjadi tanggung jawab orang tua, pendidikan ini penting untuk dilakukan. Nah, pokoknya itu terbukalah. Dengan finansial juga seperti itu. Harus terbuka antara suami dan istri, tidak ada yang disembunyikan. Kemudian membudayakan musyawarah. Kalau ayatnya itu dalam surat Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam suatu urusan. Nah, dalam suami istri juga begitu. Jangan menjadi orang yang tidak mau menerima masukan, tidak keras kepala. Jadi harus dimusyawarahkan mana yang lebih baik. Karena kadang suami itu punya pendapat yang lebih baik, kadang juga pendapat istri itu lebih baik. Nah, kemudian masuk ke kesehatan keluarga. Kesehatan keluarga, yang pertama kesehatan reproduksi. Ini bisa laki-laki dan kesehatan reproduksi bagi wanita. Jadi sama, perlu diperhatikan. Hamil dan menyusui, ini penting. Hamil dan menyusui. Jadi harus direncanakan. Hamilnya itu hamil yang sehat, kemudian rutin untuk periksa, kemudian menjaga asupan gizinya itu juga penting. Sampai tahap ke menyusui. Nah, menyusui ini kalau di dalam ayat itu sampai 2 tahun. Jadi menyusui anak itu sampai 2 tahun. Sehingga nanti ada hubungannya dengan keluarga berencana ini. Keluarga berencana. Jadi kalau menjaga jarak ya antara jarak kelahiran antara anak pertama misalkan dengan anak kedua, maka anak pertama ini harus selesai dulu susuannya. Jadi 2 tahun selesai baru nanti boleh untuk memprogram anak kedua. Maka keluarga berencana ini itu adalah pengaturan kelahiran, tanzimun nasl, bukan pembatasan kelahirannya. Jadi keluarga berencana itu yang dibolehkan adalah mengatur kelahiran supaya keluarga itu menjadi keluarga yang kuat dan berkualitas. Karena nanti ada kaitannya dengan kemampuan keluarga itu sendiri. Jadi dilihat kemampuan keluarganya, apalagi zaman sekarang itu biaya semuanya naik, biaya kehidupan, biaya kesehatan, biaya pendidikan. Nah, maka harus direncanakan. Selanjutnya, membangun generasi berkualitas. Nah, ini berkaitan dengan anak ya. Jadi generasi berkualitas berkaitan dengan anak. Maka pendidikan anak ini penting. Pendidikan anak itu harus ditanamkan nilai agama dan moral. Kemudian fisiknya juga fisik yang bagus. Kognitifnya juga baik. Bahasanya juga baik. Dan sebagainya. Maka untuk mencapai generasi berkualitas, ada contoh dan teladan dari Nabi. Misalkan, ada tuntunan ya.
Ketika bayi baru lahir, maka didengarkan adzan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Kemudian memberi nama yang baik. Nah, itu juga penting karena nama ini akan mensifati anak itu nanti. Kemudian selalu berdoa untuk anak, mendidik anak dengan cinta kasih sayang, mengutamakan pendidikan karakter, dan sebagainya. Nah, ketika anak ini sudah masuk ke usia dini, maka juga harus diperhatikan pendidikannya. Biasanya usianya 0 sampai 6 tahun. Nah, usia ini adalah usia bagi generasi masa depan yang berkualitas. Pada masa ini, anak itu akan cepat belajar dan tumbuh kembangnya itu berlangsung cepat, pesat. Maka mereka itu diberi asupan-asupan yang berkualitas. Pendidikannya juga berkualitas, kemudian contoh yang diberikan juga contoh yang baik. Karena anak itu meniru, kemudian suka belajar, dan sebagainya. Nah, hak anak, jadi anak ini juga memiliki hak ya. Hak anak itu prinsipnya tidak boleh dibeda-bedakan. Kemudian hal terbaik menyangkut kepentingan anak harus menjadi pertimbangan. Anak juga berhak untuk hidup dan berkembang sebagai manusia dengan baik. Sehingga anak itu berhak mendapatkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal yang sehat. Kemudian anak juga harus dihargai dan didengarkan pendapatnya. Nah, untuk hak anak yang perlu dipahami orang tua, jadi hak anak itu berhak mendapatkan identitas. Jadi nama, kemudian akte kelahiran, dan bukti kewarganegaraan juga jelas. Kemudian anak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Anak juga berhak dihasuh oleh orang tua dengan penuh kasih sayang. Berhak mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan baik. Dan anak juga memiliki hak untuk beristirahat, bersenang-senang, bermain, dan melakukan aktivitas rekreasi sesuai usianya. Kemudian orang tua berperan untuk merawat, mengasuh. Jadi merawatnya ini menjaga kebersihan, kemudian kesehatan, kemudian pengasuhannya memenuhi kebutuhannya. Orang tua juga bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan, jadi anak itu dijamin aman dan pendidikan. Sedangkan pola asuh anak ini itu parentingnya bisa diselaraskan antara suami dan istri. Yang penting parentingnya ini parenting yang baik. Yang terakhir ini tantangan kekinian ya. Tantangan kekinian tentang kasus-kasus. Misalkan ada KDRT. KDRT ini bersifat kekerasan fisik ya bisa, psikis juga bisa. Jadi melalui ucapan itu juga bisa. Kemudian ada kekerasan seksual dan kekerasan-kekerasan yang lain. Nah, apa yang harus dilakukan jika terjadi? Jika kasusnya masih pertama kali, maka bisa dibicarakan dengan baik. Dengan baik-baik ya. Tetapi jika sudah dilakukan berkali-kali, maka bisa dilaporkan kepada polisi supaya orang yang korban KDRT ini mendapat perlindungan. Kemudian yang kedua, ancaman narkoba. Ancaman narkoba ini menyebabkan hancurnya keluarga ya. Kemudian ancaman pornografi dan pornoaksi, ancaman radikalisme agama, kemudian berada di daerah konflik, ini juga menjadi tantangan. Dan ini yang sering hidup terpisah dengan pasangan, misalkan yang suami tugas di tempat A, istri tugas di tempat B. Maka untuk menghadapi problem ini adalah harus memiliki komitmen bersama dalam menghadapi resiko dari hubungan ini, yaitu dengan cara menjaga komunikasi, kemudian menjaga komitmen, saling percaya, dan menjadwalkan pertemuan. Karena kalau tidak ketemu akan semakin rindu. Padahal
rindu itu obatnya ya pertemuan. Nah, selanjutnya ketika terpisah juga memberi pengertian kepada anak dan memperbanyak kegiatan positif. Yang terakhir ini ada lembaga pemberi layanan keluarga. Jadi ada beberapa lembaga pemerintah yang itu bisa memberi pelayanan bagi keluarga. Misalkan ada BP4, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Ada BNN, Badan Narkotika Nasional. Ada LSM perempuan juga dan banyak sekali layanan yang lain. Baru setelah kita tahu ilmunya tentang menikah, tentang apa saja yang akan kita hadapi, tantangannya seperti apa, solusinya bagaimana, baru dilakukan akad. Nah, akad ini prosedurnya itu dicatat. Jadi pencatatan peristiwa nikah. Jadi nikahnya itu harus dicatatkan supaya sah secara hukum, sah secara negara ya. Tidak akad siri. Kalau akad siri nanti repot untuk mengurus dokumen ini, dokumen itu. Padahal anak juga butuh dokumen statusnya sebagai anak, hak-haknya nanti, hak kesehatannya juga harus terpenuhi. Kalau tidak diurus secara resmi itu susah. Maka akad ini dilakukan secara resmi mendatangi kantor urusan agama. Berkas-berkasnya itu nanti bisa disiapkan lah. Ada banyak sekali berkas yang informasi yang bisa didapatkan dari internet. Berkas-berkasnya apa saja. Ya kalau datang ke kantor kelurahan nanti sudah diarahkan dari sana. Nah itu untuk pertemuan kali ini. Semoga fondasi keluarga sakinah ini bermanfaat. Dan teman-teman itu diharapkan belajar dulu. Belajar tentang fondasi keluarga sakinah. Bagaimana mewujudkan keluarga sakinah itu. Supaya nanti dalam hal yang paling awal yaitu memilih pasangan itu mendapat pasangan yang sesuai dengan visi kita menikah. Jadi visi menikah tadi tentu saja visi yang dilandaskan atas niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi menikah karena niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.